Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh masjid yang kita cintai, Masjid Khairul Syahadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih pilih kita, Allah masih beri kekuatan kita. Entah apa bagusnya kita ini, entah setinggi apa amalan kita, hingga Allah masih pilih di antara sekian banyak manusia yang masih Allah tetapkan ada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengingat buruknya kita, mengingat bodohnya kita, mengingat lalainya kita, sepertinya ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita syukuri. Mudah-mudahan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan yang tadinya sudah istiqomah salat jamaah di masjid, mudah-mudahan terus tanpa halangan sampai maut menjemput, sampai mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Jangan mati dalam keadaan lalai, mati dalam keadaan amalnya buruk. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kasih sayang beliau itu sangat tinggi, melebihi ibu kandung sendiri. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melampaui kasih sayang ibu kandung terhadap anaknya sendiri. Sesayang-sayangnya orang tua kepada anaknya, tidak akan pernah mencapai rasa sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sayang-sayangnya ibu kemungkinan ingin kebaikan untuk diri seorang anak, dari buayan sampai gimana istilahnya, Pak? Sampai kasih ibu sepanjang jalan, sepanjang masa. Tapi kalau kasih Rasulullah tidak mengenal masa, tidak mengenal zaman, sampai kamu masuk surga. Nah, pikiran Rasulullah bagaimana umat terakhir, manusia terakhir yang lahir di dunia ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala semua. Maka risaunya Rasulullah kepada pemuda yang enggak sholat itu enggak bisa diukur. Kemungkinan di antara orang tua masih banyak yang tidak merisaukan anaknya tidak sholat.
Benar? Orang tua sekarang lebih merisaukan anaknya kalau anaknya meninggalkan makan. Risau nggak Pak kira-kira orang tua kalau melihat anaknya meninggalkan amalan yang namanya makan? Risau nggak? Sehari nggak makan lah lemes badan. 2 hari nggak makan sudah pucat. 3 hari nggak makan udah menggigil itu. Kira-kira semua orang tua risau nggak? Khawatir nggak? Tapi jarang ada orang tua yang merisaukan anaknya, mengkhawatirkan anaknya ketika meninggalkan sholat. Pernah, nggak usah lihat orang lain, nggak usah membayangkan orang lain. Anak kita di rumah, pernah nggak kita khawatir anak kita meninggalkan sholat 1 hari? Pernah nggak kita khawatir, benar-benar khawatir ketika anak kita meninggalkan sholat 2 hari, 3 hari, sebulan? Kadang nggak peduli untuk masalah itu. Padahal kalau meninggalkan makan, resiko terakhir adalah selesai resikonya, cuma batas mati aja paling. Meninggalkan makan paling-paling mati. Meninggalkan sholat paling-paling masuk neraka. Yang mana yang harus dikhawatirkan kira-kira? Sudah pernah belum mengkhawatirkan itu terhadap anak-anak kita? Sudah pernah khawatir belum kalau tetangga kita belum sholat, bakal nuntut nanti di akhirat? Sudah khawatir belum melihat umat-umat Islam ini di sekitar kita, di blok kita nih yang belum sholat? Ada nggak kita perhatian terhadap saudara kita yang muslim? Dan itu nanti kita dituntut semuanya di akhirat. Minimal yang azan itu sudah aman, dia punya hujah nanti di akhirat. Sudah saya panggil, sudah saya ajak 5 kali sehari. Lihat mana? Saya azan muazin, aman muazin. Lah kita nih yang bukan muazin gimana Pak? Minimal kita itu sudah pernah ngajak orang hak, menyampaikan hak sesama muslim itu. Yang pertama adalah menunaikan hak sesama muslim. Yang pertama adalah mengajak dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika dia nuntut di akhirat nanti, perhatikan, kita sudah ada jawabannya, udah pernah minimal. Ini Abu Jahal aja mau menuntut Rasulullah. Bayangkan, sekelas Abu Jahal mau menuntut Rasulullah nanti di akhirat. Udah berapa kali didatangi Abu Jahal sama Rasulullah dalam kisah? Ada yang pernah dengar? Udah 999 kali. Udah mau berhenti Rasulullah mendatanginya untuk mengajak dia kepada Allah, ditegur malaikat, hati-hati, masih ada bilangan selanjutnya. Dakwah itu tidak akan berhenti sampai kamu mati atau dia yang mati. Maka didatangi lagi sama Rasulullah. Malaikat takut kalau di Abu Jahal ini nanti menuntut Rasulullah, dan semua tuntutan itu akan diterima dan boleh membela diri, sama seperti sidang di dunia. Siap-siaplah membela diri. Jangan kira bapak-bapak ini sholat udah aman di akhirat. Belum. Jangan kira yang taklim ini udah aman. Belum. Ada tuntutan. Tuntutan apa? Wattawasau bil haq. Kalau nggak wattawasau bil haq, apa?
Balik lagi ke pertama. Innal insana lafi khusrin, rugi. Pentingnya menyampaikan kebaikan, dan pentingnya dalam menyampaikan kebaikan senantiasa bersabar. Kalau orang diposisikan sebagai dai, sebagai pejuang, sebagai penyampai risalah, misalnya kayak Pak Johan, misalnya kan, kayak siapa lagi, Buya Yatno, dalam menyampaikan sekali orang nggak mau, sabar. Udah difasilitasi program, ada yang ikut, ada yang enggak, sabar aja. Ini mengamalkan surat Al-Asr, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis, tahu semua ayatnya itu, tapi giliran lagi berjuang nggak mau sabar. Sabar. Hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita atau di tangan siapapun. Sejuta kali kita nasihatin orang, sejuta kali kita buat fasilitas, sejuta program kita tengahkan di masjid ini, kalau belum hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu orang menjalankannya. Belum maunya orang ikut, belum maunya orang taat, menyediakan peluang bagi kita untuk beramal, menyediakan peluang untuk kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau semua orang sudah taat, kita nggak dapat lagi, Pak, nggak dapat lagi jatah pahala apa? Wattawassaw bil haq. Orang sudah ke masjid, kita nggak bisa lagi ngajak orang ke masjid. Orang sudah sedekah, ahli sedekah semua, nggak bisa lagi kita sedekah. Dan tiba suatu masa, Pak, ya, ingat, akan ada masa di mana orang itu susah untuk bersedekah sekarang, nantinya. Kenapa? Saat itu orang sudah sadar akan keuntungan dan fadilah sedekah, maka berlomba-lomba sedekah, sehingga susah di mana kita untuk bersedekah ini. Mau sedekah sama si A juga mau sedekah. Mau sedekah sama B sudah mau sedekah juga. Mau sedekah ke masjid sudah bagus. Kata ketuanya, nggak perlu lagi masjid ini, Pak. Masjid ini juga bangunannya baru dibangun, lantainya baru semua. Untuk apa lagi? Maka mumpung masih sekarang, mumpung masih di dunia, jaga amalan-amalan baik sebelum Allah beri kesulitan untuk beramal. Siap semua, insyaallah. Nah, kemudian hati-hati dalam setiap beramal. Ada bagian-bagian yang bisa menghancurkan iman dan amal. Sekali aja bab itu ada dalam hati kita, maka iman dan amal kita akan hancur. Masih ingat, Pak? Yang pertama, ya, sombong, merasa lebih baik. Hati-hati, merasa lebih baik itu menghancurkan iman dan amal kita. Berapa banyak yang dihancurkan? Semuanya. Membatalkan seluruh amalan kita, fardu maupun sunnah. Sifat merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya Allah itu nggak lihat awal, tapi Allah lihat akhir. Karena awalnya kita sudah batal rata-rata, Pak. Berdoa aja mati kita dalam keadaan baik, akhir kita dalam keadaan baik, itu yang Allah lihat. Sekali kita merasa lebih baik, terbetik, saya lebih baik daripada si Fulan. Si Fulan kan bajingan. Iblis saja, amalan iblis itu tinggi, ibadahnya ratusan jutaan tahun,
pahaman iku lebih paham Quran, lebih paham hadis, lebih paham tasawuf, apalagi akidah. Iblis, Pak, sebejat-bejatnya iblis, dia nggak pernah minta kepada selain Allah, nggak pernah yakin kepada selain Allah. Selaknat-laknatnya iblis, dia berdoa itu minta sama. Ini kita kadang yakin sama selain Allah, kadang minta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, mengaku mulia, mengaku lebih baik. Ternyata hakikat kita nggak lebih baik daripada iblis. Melakukan satu kesalahan, tapi kesalahannya sangat fatal. Kita melakukan banyak kesalahan yang fatal-fatal, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama kita semua. Allah mencintai kita, maka Allah lihat akhir. Disampaikan selalu, Allah lihat akhir bukan awal. Mau awal berantakan kayak manapun, kalau akhirnya baik, maka itu yang dipandang Allah. Makanya hati-hati dalam setiap amal. Kalau mau kira-kira amal ini Allah nggak suka, bayangkan ketika kita mau iseng itu, gimana kalau nyawa kita kecabut pada saat itu? Enggak pernah nih minum minuman bir ini, coba-coba dulu sekali seumur hidup. Orang tiap hari kita sekali, niatnya langsung tobat. 5 menit setelah minum bir, penasaran, niatnya langsung tobat. Pengen judi sekali-sekali, pengen apa rasanya judi, niatnya langsung tobat. Enggak tahu lagi ngangkat bir, lagi ngangkat kartu, habis jatah hidup, pap, tercabut, kalah banyak ujungnya. Di meja judi nggak menang, putaran hidup nggak menang, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tadinya udah soleh, udah taat. Ya, jangan pernah merasa lebih baik. Kemudian jangan pernah merasa cukup amalnya. Kalau orang sudah merasa cukup amalnya, nggak akan menambah lagi amal. Jadilah sholat 5 waktu, udah merasa cukup. Saya kan sudah berjamaah di masjid 5 waktu, merasa cukup, itu wajib. Jangan pernah merasa cukup amal, karena orang yang pernah merasa cukup amalnya nggak akan pernah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah amal-amal yang lain. Ingat, orang yang sudah merasa cukup amalnya, orang yang sudah merasa banyak amalnya, tidak akan pernah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal lebih daripada yang telah dia jalankan. Jadi gimana intinya? Merasa sedikit amal kita, terus ditambah. Merasa sedikit yang kita lakukan untuk Allah. 24 jam ini sangat sedikit kita gunakan untuk menyenangkan Allah. Kategorinya umur. Umur berapa sekarang? Kira-kira 40. Mas Agus ada 40? Belum. Kira-kira sebanyak umur yang sudah dilalui, banyak taatnya apa banyak maksiatnya? Banyak nyenengin Allahnya apa banyak buat Allah murka kira-kira? Itu ngitungnya. Jadilah ini udah sholat, udah taklim, cukup? Enggak. Karena untuk diukur hidup manusia digunakan ini satu intinya. Apa gunanya hidup manusia di dunia? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ngantuk ini kayaknya ini.
Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Yang ketiga, ini udah mau selesai. Yang ketiga apa? Yang kedua tadi, jangan merasa lebih baik, jangan merasa cukup amalnya, jangan pernah merasa alim, merasa tinggi ilmu, merasa faham terhadap segala sesuatu. Ini bahaya, ini merasa paham satu ilmu aja, Allah nggak akan tambah lagi kepahamannya. Si fulan itu nggak paham. Kalau bahasa seperti itu, maklum, beliau belum paham. Bahasa seperti itu, perhatikan, bahasa seperti itu sudah mengklaim bahwa dirinya lebih paham daripada yang dimaksud. Walaupun bahasanya lembut, sabar aja Pak, beliau belum paham pentingnya sholat. Seakan-akan kita lebih paham. Jangan pernah merasa paham agar Allah bukakan pintu kepahaman itu. Merasa berilmu, enggak akan mau lagi dia belajar. Merasa sudah misalnya berapa tahun sih mondok Ustadz itu, sama aja yang disampaikan. Allah tutup kepahaman. Siapapun tidak akan bisa memahamkan terhadap segala sesuatu kecuali Allah. Duduknya kita di sini, kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan paham di bab-bab ilmu yang lain. 10 kepala pemahamannya beda-beda. Yang disampaikan apa, yang dipahami apapun beda-beda. Maka jangan pernah meremehkan majelis-majelis ilmu. Jangan pernah menganggap rendah majelis ilmu. Di hadapan majelis ilmu, semua kegiatan itu tunduk di hadapan majelis ilmu. Semua amal tunduk di hadapan majelis ilmu. Berzikir pun tidak boleh dalam majelis ilmu. Sholat sunnah pun tidak boleh dalam majelis, kalau majelis ilmu sedang berlangsung. Apalagi ngobrol. Ingat Pak ya, di hadapan majelis ilmu semua kegiatan, semua amal itu harus terhisap semua ke dalam majelis ilmu. Maka dahulukan majelis ilmu dibanding amalan-amalan yang lain. Ingat ya. Yang terakhir, yang pertama apa tadi? Sombong. Kedua, merasa cukup amalnya. Ketiga, merasa cukup ilmunya, merasa faham. Cukup 3 saja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni kita semua, dan Allah beri kekuatan untuk membersihkan hati dan tetap diisi hati ini dengan kasih sayang kepada sesama saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bukan anak Pak, sama orang tua dari Bapak. Perasaan ini pernah ditanyakan dulu. Tuntutan ini ya Pak, yang tidak sholat itu. Ya, dulu pernah Bapak nanya ini, saya masih ingat, saya jawab lagi ya. Jadi tuntutan anak kepada orang tua untuk kewajiban dia mengajak taat. Ya, selagi anak itu dalam pengawasan kita, jangkauan kita, dan bimbingan kita, bukan sampai dia menikah. Kalau anak itu masih bisa dijangkau, kalau anak itu masih bisa dibimbing, maka punya kewajiban orang tua untuk mengarahkan pada kebaikan, untuk kebaikan taat kepada Allah. Beda dengan nafkah.
Nafkah orang tua wajibnya ketika sampai dia menikah. Tapi untuk taat kepada Allah, selagi jangkauan suara kita masih bisa didengar dia, selagi bimbingan kita masih bisa diamalkan oleh dia, maka saat itu juga masih terkena kewajiban kita dalam menyampaikan itu. Paham nggak kira-kira? Nanti sampai mati. Sampai mati. Kalau dia masih dalam bimbingan jangkauan kita, kecuali dia udah di mana gitu. Walaupun di Jepang kalau misalnya masih bisa ditelepon, tetap. Paham Pak ya? Yang lain? Cukup? Cukup ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni saudara-saudara kita. Allah sehatkan badan, keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalahnya. Allah teduhkan hatinya, Allah taatkan dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah pada saudara-saudara kita yang belum ke masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah mereka, lembutkan hatinya. Orang yang membenci kita, orang yang menggibah kita, orang yang tidak suka kepada kita, semoga Allah berikan hidayah pada kampung ini, BKP pada khususnya, pada umumnya umat seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua dan matikan kita semua dalam keadaan iman kita telah sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna